Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam hadirat Tuhan, karena kita yakin bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menaungi kita sepanjang ibadah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kisah Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu.
bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Paskah. Kita bersyukur karena kita percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dan menang atas maut. Yang di dalam iman kita kepadanya, kita diselamatkan dari sengat maut dan kembali dipersekutukan dengan Allah Bapa kita. Hubungan kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema persekutuan dengan Allah dari bacaan firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dilaut lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan bagaimana persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Berkati firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus senantiasa menerjemahkan firman Tuhan itu di dalam hati kami, sehingga kebutuhan rohani kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal penting yang menunjukkan orang itu sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah pertumbuhan imannya. Dalam persekutuannya dengan Allah, kita bisa melihat bagaimana dia bertumbuh dari hari ke hari selanjutnya. Pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan tentang persekutuan dengan Allah. Firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada pagi hari ini adalah dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Dan di awal perenungan kita akan baca 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita telah merenungkan tentang kesaksian para rasul yang menguatkan iman percaya kita kepada Kristus, bahwa Ia, Kristus, Tuhan yang kita percayai, adalah Mesias, anak Allah yang lahir, mati, dan bangkit. Sehingga dalam keimanan kita kepadanya, kita diselamatkan dan relasi kita dengan Allah kembali dipulihkan. Dalam pembacaan kita 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, kembali menyatakan atau menegaskan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan yang mengokohkan iman percaya kita kepada Kristus yang dinyatakan atau yang disaksikan oleh para rasul. Yaitu di ayat yang pertama berkata, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para rasul hidup bersama dengan Kristus, mendengarkan firman langsung dari Kristus, memahami tentang rencana dan kehendak Allah melalui
Tuhan Yesus Kristus, menyaksikan penderitaan, kematian, serta kebangkitan Kristus. Apapun yang dinyatakan Kristus telah digenapkan melalui penderitaan, kematian, serta kebangkitannya yang disaksikan oleh para rasul. Para rasul dipanggil untuk memberitakan berita keselamatan ini sehingga ada banyak orang yang mendengar serta mengalaminya dan menjadi percaya juga mendapatkan keselamatan. Kesaksian ini terus berlangsung dari abad ke abad melalui gereja Tuhan hingga sampai pada kita saat ini. Inilah keimanan kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Inilah yang kita percaya. Inilah dasar dari semua pengharapan kita akan Kristus. Tujuan terbesar dari karya Kristus menyelamatkan manusia dari maut adalah untuk mendamaikan serta mempersekutukan kembali manusia dengan Allah, di mana hubungan antara manusia dengan Allah telah terputus oleh karena dosa. Persekutuan orang beriman dengan Allah sangatlah penting, karena melaluinya orang percaya dapat mengalami pertumbuhan rohani, dibimbing oleh firman dan oleh Roh Kudus pada jalan kebenaran Allah di sepanjang kehidupannya. Orang percaya itu menikmati perjalanan hidup bersama dengan Allah hingga akhir kehidupannya. Kemudian ia akan berdiam bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Di dalam perenungan ini ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama tentang persekutuan Allah dengan orang percaya di dalam Kristus. Hal yang pertama adalah hidup dalam terang Allah. Kita akan lihat dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Yohanes menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah terang. Artinya adalah di hadapan Allah tidak ada sesuatu pun yang terselubung, yang tidak terbuka di hadapannya. Apapun tentang kita Allah tahu, sampai di lubuk hati kita yang terdalam sekalipun tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Terang Allah juga berarti kebenaran yang sejati, yang menjadi acuan dari seluruh kebenaran yang kita percayai, yang akan menuntun hidup kita untuk melakukan kehendak Allah dan hidup berkenan di hadapan Allah. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus akan hidup dalam terang Allah di sepanjang kehidupan kita. Dikuduskan oleh terang itu sampai kita kembali bersekutu dengan Allah di dalam kekekalan. Terang Kristus juga memungkinkan kita untuk hidup bersama di dalam suatu persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Karena kita hidup di dalam terang Kristus dan hidup kita terbuka di hadapan Kristus, maka kita sesama jemaat juga dapat melihat terang Kristus ada di dalam kehidupan kita, dan kita dapat dipersekutukan karena kita hidup bersama di dalam pikiran Kristus, di dalam kasih Kristus, di dalam hati Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh pendamaian Kristus. Dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman-Nya, Allah menyingkapkan bahwa semua manusia berdosa dan berada di bawah penghukuman Allah. Namun Allah menyediakan jalan pendamaian bagi manusia atas dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Melalui terang firman Tuhan, manusia bercermin akan keberadaannya yang berdosa. Firman Tuhan akan menerangi hati, pikiran, perasaan, kehendak, bahkan perbuatan manusia, serta menelanjangi semua dosa yang menguasai hidup manusia, sehingga manusia sadar dan menyadari keberadaannya serta bertobat. Bertobat artinya menyadari akan keberdosaannya, berbalik dari jalannya yang jahat, kemudian hidup di dalam terang Kristus. Pengorbanan Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah dan menjadi pengantara antara kita dengan Allah, menjadikan kita anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah bersama-sama dengannya. Kita adalah pendosa ketika kita masih hidup di luar Kristus, dan kita juga dapat jatuh ke dalam dosa walau kita sudah percaya kepada Kristus. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita masih dapat saja jatuh ke dalam dosa. Namun Kristus akan tetap menjadi pengantara kita dengan Allah dalam kita menyelesaikan kejatuhan serta dosa-dosa kita. Hal ini disampaikan kepada kita bukan memberikan kelonggaran kepada kita bahwa kita boleh jatuh ke dalam dosa, nanti juga bisa bertobat. Bapak Ibu Saudara, umur manusia serta kesempatan hidup manusia tidaklah ada yang tahu, dan itu semua berada di dalam tangan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk terus berjaga serta melawan godaan iblis. Kesempatan hidup kita hendaknya mengingatkan kita betapa berharganya pengorbanan Kristus bagi kita serta karunia Allah yang menyelamatkan kita. Dan kesempatan indah ini tidaklah boleh disia-siakan untuk kita bisa terus hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, maka yang harus kita lakukan adalah kita menyadari keberadaan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Karena hanya setiap dosa yang disadari dan diakui di hadapan Tuhan, itulah yang diampuni oleh Tuhan. Orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas akan diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah. Orang yang telah mengaku dosa di hadapan Allah dan telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus, orang itu akan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Yang ketiga adalah hidup melakukan kehendaknya. Dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Di bagian firman Tuhan ini kita akan melihat ada beberapa tanda yang terlihat dari orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Yaitu yang pertama adalah ia mengenal dan melakukan kehendak Allah. Kita akan melihat dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah pasti mengenal tentang pribadi Allah, mengetahui tentang perintah-perintahnya, mengenal firman-Nya, juga melakukan kebenaran yang dikehendaki Allah untuk dilakukannya, yang tentunya dinyatakan Allah melalui firman-Nya. Jika perkataan orang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, maka firman Tuhan berkata bahwa ia adalah seorang pendusta, atau bisa juga dikatakan bahwa ia adalah seorang yang munafik. Dan itu merupakan kekejian di mata Allah.
Sebaliknya, orang yang menyatakan kebenaran Allah melalui perkataannya serta mewujudkan firman Tuhan itu melalui kehidupannya, dialah yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu marilah kita percaya kepadanya. Marilah kita bersama bertumbuh dalam iman, baik melalui berbagai perenungan firman Tuhan, berbagai persekutuan doa yang ada. Kita boleh semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan. Juga kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua adalah hidupnya menyatakan kasih Kristus. Dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang hidupnya bersekutu dengan Allah, nyata dari kasih Kristus yang mengalir melalui kehidupannya. Tentunya ia mengenal Kristus serta karya-karyanya. Tentunya ia juga memahami betul bahwa ia dipanggil untuk melayani Tuhan, dan hidupnya di dunia ini adalah suatu kesempatan yang istimewa untuk melayani Kristus. Dalam hal ini ada 3 hal yang mau kita lihat sehubungan dengan melayani Tuhan. Yang pertama adalah melayani Tuhan melalui keluarga. Keluarga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan keluarga adalah wadah pelayanan yang Allah siapkan bagi kita. Allah memanggil kita untuk masuk di dalam sebuah keluarga. Dan kita melayani Tuhan melalui orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yaitu melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, melayani orang tua, juga melayani orang-orang lain yang Tuhan tempatkan, yang mengasihi kita di sekitar kita. Itu adalah panggilan Tuhan bagi kita, dan Tuhan memerintahkan kita untuk memperhatikan, memelihara, dan mengasihi keluarga kita. Yang kedua adalah melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Kita semua dianugerahkan Tuhan dengan berbagai talenta, dengan berbagai karunia, agar kita mampu melayani Tuhan melalui berbagai pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang melaluinya menjadi saluran berkat Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita hendaknya tetap menyatakan Kristus melalui lingkungan kerja kita. Kita bekerja karena kita menghargai talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bekerja karena melalui pekerjaan Tuhan memberkati kehidupan kita. Yang ketiga adalah melayani Tuhan melalui gereja Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kita. Walaupun ini menjadi satu hal yang penting, tetapi seringkali dijadikan pelayanan prioritas yang terakhir ketika kita menjawab panggilan Tuhan. Seringkali kita begitu lebih mengutamakan keluarga serta pekerjaan kita daripada pelayanan gereja Tuhan. Padahal salah satu tujuan Allah memberkati kita dengan semua yang kita miliki adalah agar kita membantu pertumbuhan pelayanan melalui gereja Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati kita dengan keluarga, bukan hanya supaya kita bisa saling mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi pernikahan kita diberkati di gereja untuk menjadi berkat bagi gereja. Dan anak-anak kita dibaptis di gereja untuk menyiapkan generasi penerus, suatu warisan ilahi bagi gerejanya, bukan hanya untuk kesenangan kita. Saat ini betapa sulitnya untuk regenerasi pelayanan, karena ada banyak orang tua yang menolak pelayanan, yang dengan demikian secara tidak langsung menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak, yang juga nantinya membentuk mental anak-anak kita, yang dengan mudah dapat menolak pelayanan untuk melayani di gereja di mana Tuhan menempatkannya. Orang percaya dianugerahi banyak sekali talenta dan karunia, namun mengapa begitu berat hati
untuk mengambil bagian pelayanan, padahal Tuhan sudah memanggilnya berulang kali, baik melalui firman-Nya, melalui para hamba Tuhan, juga melalui orang-orang yang Tuhan utus untuk menyatakan panggilan itu kepadanya. Terlalu beratkah beban keluarga dan pelayanan di dalam pekerjaan sehingga menolak untuk melayani Tuhan secara struktural di gereja? Pelayanan gereja bukanlah suatu beban. Pelayanan gereja bukanlah salib yang harus dipikul. Pelayanan gereja juga bukan hanya sekedar tanggung jawab, tetapi pelayanan di gereja adalah kesempatan, anugerah, serta kemuliaan di mata Tuhan. Tuhan menyediakan banyak sekali berkat-berkatnya jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mau mengambil bagian di dalamnya. Saya katakan ini dengan tegas karena saya tidak mau ada satupun jemaat yang kehilangan berkat Tuhan karena tidak bersedia melayani Tuhan di gereja Tuhan. Tidak mau melayani Tuhan di gereja di mana kita bergereja saat ini, yaitu di Gereja Kristus Bandung. Saat ini, coba Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita sama-sama membayangkan tentang semua pelayanan yang ada di gereja kita. Pertanyaan saya adalah, pelayanan apa yang akan dilakukan oleh gereja bagi seorang jemaat yang diam dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa? Jika ada saudara lain di samping Bapak Ibu Saudara saat ini, katakan jawaban Bapak Ibu Saudara kepada mereka. Tapi kalau tidak ada, maka jawablah sendiri dan dengarkan sendiri jawaban Bapak Ibu Saudari sekalian. Sekarang saya kasih pilihan sama Bapak Ibu Saudara Saudari. Mau melayani Tuhan di gereja atau mau diam saja dan gereja Tuhan yang akan datang melayani Bapak Ibu Saudara Saudari? Pilih yang mana? Kalau kita menolak melayani Tuhan di gereja, maka kita juga sedang menolak berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan itu. Bukankah Tuhan sanggup menunjuk siapapun dan mengirim siapa saja yang Ia kehendaki untuk membangun gerejanya? Ingatkah kita akan Musa ketika Musa menolak untuk melayani Tuhan? Dan Tuhan bilang, ada Harun yang akan menggantikan engkau untuk berbicara. Tuhan sanggup mengirim siapapun untuk melaksanakan misinya. Dan Tuhan sanggup berbuat apapun kepada kita untuk kita bisa kembali di dalam pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah tanpa kita Tuhan tidak akan sanggup membangun gerejanya? Apakah tanpa Tuhan kita sanggup membangun kehidupan kita, keluarga, dan pekerjaan kita? Kita semua terpanggil untuk menjadi perpanjangan kasih Kristus bagi gereja di mana Tuhan menanam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ambil bagian pelayanan yang Tuhan kehendaki bagi kita dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, dengan sukacita kita menyambut pelayanan itu. Hendaknya kita memiliki hati yang penuh kasih terhadap jiwa-jiwa yang terhilang sama seperti Kristus. Hendaknya kita memiliki rasa empati akan berbagai persoalan pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita, sama seperti hati Kristus kepada mereka. Kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi perpanjangan berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan melakukan seperti apa yang akan Kristus lakukan jika Kristus ada di situ. Itulah hidup dari orang
yang memiliki persekutuan dengan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, mengokohkan motivasi kita dalam melayani Tuhan, menumbuhkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami boleh dimampukan Tuhan untuk terus bertumbuh dalam persekutuan dengan-Mu. Ajar kami untuk terus memahami kehendak-Mu, terus memancarkan terang kemuliaan-Mu melalui apapun yang kami ucapkan, lakukan, dan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena kami diingatkan tentang pentingnya melayani Tuhan melalui gereja-Mu, yang Kau anugerahkan bagi kami untuk bersama bisa bertumbuh secara rohani. Kami tidak mau memiliki iman yang egois, Tuhan. Kami mau mengambil bagian pelayanan yang Kau percayakan kepada kami dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, karena kami mau menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami melaluinya. Kami mau mengisi kesempatan hidup kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan BP bagian yang masih membutuhkan pekerja. Tuhan, memberkati untuk saudara-saudari yang sudah bersedia melayani Tuhan. Tuhan, perteguh komitmen pelayanan mereka. Dan untuk beberapa BP yang masih membutuhkan pekerja seperti BP ibadah, BP wanita, BP sekolah minggu, BP pemuda, Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa betapa prihatinnya jika suatu keluarga tanpa ayah dan ibu yang mengaturnya. Demikian dengan suatu BP pelayanan yang tanpa koordinator yang mengaturnya. Hamba-Mu berdoa, ketuklah hati jemaat-Mu Tuhan. Taruhlah panggilan pelayanan dalam hati mereka untuk rindu mengambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan, lembutkanlah hati kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau melayani Tuhan dengan memberikan apa yang memang menjadi bagian Tuhan dari rezeki yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk membantu pelayanan gereja kami. Kami tidak akan malas dan menunda-nunda waktu untuk mentransfernya, karena kami tahu gereja kami membutuhkan dukungan finansial untuk perkembangan pelayanan-Mu. Berkati gereja kami, cukupkan senantiasa Tuhan dengan orang-orang yang memiliki hati yang mau mengambil bagian dalam melayani Tuhan melalui dukungan finansial bagi gereja kami. Berkati mereka semua Tuhan, berkati kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami juga boleh dicukupkan dalam segala hal yang kami butuhkan. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan sumber segala berkat akan senantiasa membukakan berkat-berkat-Mu dengan cara-Mu, meskipun di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tuhan, berkati kami, berkati pelayanan gereja kami, berkati semua pelayan yang ada, rohaniwan, penatua, serta aktivis. Karuniakan hikmat-Mu dalam menjalankan semua pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan kesempatan pekerjaan bagi mereka. Yang bergumul dengan jodoh, Tuhan pertemukan dengan orang yang seiman dan mengasihi Tuhan. Tuhan, berkati sekolah anak-anak kami. Bersyukur untuk anak-anak yang sudah melewati masa-masa ujian, dan Tuhan tolong dalam mempersiapkan pendidikan selanjutnya. Berkati untuk anak-anak yang masih terus melanjutkan studi hingga dapat mengakhiri semester ini dengan baik. Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati saudara-saudari kami yang ditimpa bencana alam. Tuhan, tolong mereka dalam masa-masa pemulihan mereka akibat berbagai bencana yang mereka alami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dengan senantiasa kita boleh berjalan mengiring Tuhan di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.